kita langsung meluncur menuju Purgatory. Let's go boys, Purgatory, the second round of the day. Untuk penutupan dari fase final invited qualifier. Seru nih yang gini-gini nih. EVOS nggak dikasih lepas langsung loh. Iya. Ini dari kemarin sih Kraken Purgatory kayak gini terus. Ngotot nih. ya? Ngotot banget buat dapetin Molsos. Pengen ngusir EVOS secara halus kan, karena lihat bagaimana ternyata EVOS juga masih punya rencana mereka. Ini rumah mereka, ini tempat mereka. Kraken Barakuda Punarsema di posisi 12 secara instan. Di tangan teman-teman EVOS Divine tidak bisa diambil alih Bung Skela. Iya, karena memang sulit bisa gue bilang. Karena EVOS udah lama bermain di sini. Sebenarnya gue tahu tujuan dari Kraken itu apa. Mereka mempersiapkan, mereka melatih diri mereka untuk nanti di fase regular seasonnya liga tertinggi lokal kita. Betul. Kan gak ada EVOS-nya. Nah, Mereka yang bakal main di Mod House ceritanya. Oke. Tapi kan di sekitar Mod House sebenarnya nggak cuman ada EVOS doang loh, ada MBR juga loh. Jadi sebenarnya Kraken lagi pengen memastikan posisi mereka ketika nggak ada EVOS. Gua nih di Mod House. Nah latihannya gimana? Iya tabrakin EVOS ya pas ada di Mod House, kuat apa enggak? Dan ternyata jawabannya adalah enggak sama sekali karena EVOS. Wah, apa itu North VSS? Kena kepala langsung selesai, bahkan North 2 kali ini. Wah. Berturut-turut Wah. Bigatron Delta terkena serangan kejutan dari seorang North. Men, pecah. Dipepeng loh. Real. Wow. Lu kalau ngeliat orang pepeng pakai woodpecker udah biasa. Biasa banget. VSS. Waduh. Apalagi momen yang pertama, Keong kalau gua nggak salah ya. Naik mobil. Ikal. Oh Ikal ya? Baru turun, dah pala. Wah. Itu Ikal juga kaget sih, gue yakin sih. Kaget. Apaan nih Iya. VSS gitu kan? Notifnya VSS lagi. Iya, kesel orang digituin. Kesel, Pak. Wow. North sih ngebuktiin kelasnya ya. Kelas itu North bagaimana bisa mengeksekusi 2 orang sekaligus. Gue yakin satu kali itu hoki. Gue selalu yakin sama hal Satu itu. kali hoki. Satu kali Karena itu kita juga hoki. bisa. Betul. Satu kali itu hoki, narik ayam ke atas, meledak. Tapi di 2 momen berturut-turut dan di 2 momen tersebut nggak miss sama sekali. Nggak ada ayam kuningnya di antara 2 momen. Merah 1 Ikal, pindah posisi, Kiongnya ikut merah juga. Itu. Dan itu notabene ya, itu bener-bener ini loh. Itu bener-bener yang namanya pepeng. Yes. Bukan dia nembak terus-terusan. Betul. 1 tap itu. Mahal banget. Waduh, Bigatron juga harus tumbang ternyata di posisi 11. Baru dapetin posisi yang cukup bagus di game yang pertama. Poin yang banyak juga. Betul. Tumbangnya lawan Dewa United, tapi emang Dewa United ini ngeri banget coy. Iya sih. Ngeri. Dan menurut gua Dewa United yang sekarang sih emang wajib dikasih respect sih di beberapa momentum Oh gitu ya. iya dong, abang-abangan ini bro. Betul. Apalagi dengan datang North ya. Ya, jadi Maksud gua gini, emang kalau kita ngomongin North itu kan artinya utara. betul. Ya kan? Betul. Jakarta Utara emang isinya ngeri-ngeri. Larinya ke sana, gua udah duga banget itu. Kenapa tiba-tiba ke utara nih, bener-bener nih. Gua udah duga banget, gua udah nahan-nahan Tahu itu kan? Iya, Teman-teman yang dari utara, buset, Buset. Pak. Tiap hari disuguhin sama labirin truk. Nah, itu dia. Gimana nggak puyeng palanya gitu kan? Gimana nggak sangar? Betul. Maka dari itu ya buat tim-tim yang mungkin nanti main di liga lokal tertinggi Indonesia, jangan berpikir Dewa United ini karena mereka terbawa di saya, mereka nggak belajar apa-apa. Oh. Sumpah. Jadi yang coba untuk ganggu rotasi, yang coba untuk nabrak, coba pikir 2 kali. Atau mungkin di week pertama boleh dicoba dulu. Dicoba, dites. Tapi nanti siap-siap menyesal menurut gua, karena dengan datangnya North mereka jauh lebih siap. Mereka juga dapat banyak ilmu. Dan sekarang kalau kita berbicara kesiapan pertempuran, Genesis Dogma sama sekali nggak siap. Ditabrak sama Dewa Olympus. DLC yang masih bisa dapetin 1 orang terlebih dahulu. Langsung ada ending juga. Dan coba untuk masuk ke arah satu punggawa yang selanjutnya. Gare juga berhasil untuk mendetektor, walaupun ternyata dari seorang Del pun harus terjatuh karena ada bola bantuan dari seorang Garu. Tembakan dari jarak jauh yang cukup intens. Waduh, dapat posisi free hit 1 lawan 2. Apakah Kiba kali ini bisa untuk mendapatkan momentum atau tidak sama sekali, karena dari seorang Kiki pun udah mulai datang dan hadir. Delsia coba di end, Kiba akan coba untuk tarik mundur karena nampak kalau tidak Genesis Dogma yang akan segera maju. Langsung coba dikejar, Kiba kanan kiri sudah mulai terkunci. Tidak ada Lizard Adi kali pun harus tumbang di posisi ke-10 kali ini. Ini yang gue bilang, Genesis Dogma itu kalau di season lalu gue bilang gue takut banget sama Onyx. Onyx nih ngeri banget berantem. Tapi di season sekarang menurut gue tim-tim yang harus dihindarin di awal tuh tim-tim sekelas Bigatron Delta,
terus Genesis Dogma, itu jangan sekali-sekali dihajar di awal. Mereka lagi belajar sebanyak-banyaknya, ilmu mereka juga lagi gede-gedenya. Ditambah kalau kita ngomongin Bigetron Delta, ada Koja yang membuat role-nya makin solid lagi. Dan kalau ngomongin Genesis Dogma, mereka nih belajar dari pengalaman. Season lalu kebanyakan libur. Sekarang mereka gas dari awal, Pak. Betul. Itu dia, setuju banget ya. Bagaimana ternyata Genesis Dogma nih bisa kita bilang udah cukup lah. Kalau mereka nyari waktu istirahat tuh udah cukup gitu. Mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Iya. Nanti Bang Pen yang palanya anget nih kalau kalian kayak gitu. Tapi kita akan fokus lagi teman-teman. Ada kawan-kawan dari arah Kagendra juga yang masih bermain di area Brasilia terlebih dahulu. Dengan adanya 4 anggota, mereka pun masih cukup santai. Tembakan-tembakan dari atas sebenarnya sempat datang Dewa United yang kali ini udah mulai sadar betul akan keberadaan dari Kagendra. Tapi kalau kita berbicara posisi, di antara kedua tim tidak ada yang memiliki posisi cukup enak. Karena sekali lagi Dewa berada di rumah batu. Ini adalah tempat checkpoint dari beberapa tim yang bermain di area belakang mereka. Kalau mereka menahan terlalu lama, apalagi Kagendra juga sadar bahwa itu adalah tempat yang cukup penting untuk dijadikan checkpoint, kemudian ditahan bahkan dimajuin, itu bakal jadi chaos dan tim lain bisa join dengan cepat loh. Dan gampang. Yes, gampang karena terlalu banyak angle yang harus mereka hold sebenarnya untuk ngamanin posisi mereka sekarang ya. Dan kalau kita lihat ini dari EVOS-nya juga, gua ngeliat EVOS ini banyak banget belajar ya. Kalau misalkan kita ngomongin dulu waktu belum ada Gedai, EVOS itu punya behavior kayak mereka udah clear mode house, mereka mainnya ke arah forge, abis itu mainnya ke arah rumah rusak. Ini mereka enggak, mereka slow face banget. Mereka tahu, mereka udah secure 8 poin eliminasi. Nggak ada alasan mereka untuk buru-buru, apalagi zonanya sebagian besar masih nge-cover bagian field. Mereka coba untuk tetap jagain bagian belakang mereka, tapi dengan cara yang berbeda. Kalau biasa mereka mainnya ke kanan, kali ini ke kiri. Kenapa mereka lebih cenderung untuk main ke kiri? Menurut gua, angle yang lebih gampang dijaga, angle yang lebih gampang untuk diajak perang, itu justru memang pergerakan dari arah sebelah kiri, Dok. Yang sedang ada di sini nih, di tempat mereka ini. Kalau yang dari kayak skill lodge, dari rumah rusak field itu terlalu banyak banget faktor yang bisa ngebuat third party datang. Ya, dan gue suka banget tadi sama EVOS gaya mainnya. Mereka sadar mereka main di field gitu kan. Kemudian mereka main dengan tempo yang lambat. Mereka gak ragu ngeluarin UAV. Kayak 2 dilempar untuk ngebuka jalan dulu gitu. Karena ini kita di bener-bener area open field gitu kan. Nah ini dia untuk Kali Ciliwung yang sekarang sudah kebetulan dibersihkan gitu kan. Dan sama Pandawara. Wow, benar. Sama Pandora Esports ya? Iya. Pandora Esports. Kenapa mereka yang bersih-bersih ya? Beda. Salah. Tapi kita balik lagi juga dengan berbicara tentang kawan-kawan dari EVOS yang sekali lagi mereka sekarang udah jauh lebih hati-hati. Bukan hati-hati, lebih ke respect. Dan hal tersebut yang mereka lakukan itu bukan tanpa alasan. Mereka juga tidak boleh meremehkan. Itu sih pelajaran yang cukup banyak untuk mereka dapetin di ASEA kemarin. Mereka jauh lebih respect dari setiap movement. Bahkan di setiap posisi mereka tidak ragu untuk mengeluarkan resource agar mereka bisa aman. Dan kita melihat bagaimana dengan adanya 9 tim yang tersisa, zona baru menyentuh ke arah zona kedua, ini akan membuat tempo jauh lebih lambat. Dewa United masih belum berpindah, masih di posisi yang sama, begitupun dengan Genesis Dogma dan juga Kagendra. Mereka akan menunggu zona berjalan kali ini dan melihat kemana kira-kira arah zona selanjutnya. Ya, ini yang gue maksud, Bay. Kalau kita ngomongin bagian kiri dari mod house, itu bakal kecil ada third party karena kalau mereka gerak ke selatan dikit, itu mereka bisa dapat semua angle-nya. Beda kalau lu geraknya dari sebelah kanan, lu dari skill lodge, lu naik ke bagian pesawat rusak, itu banyak banget angle yang harus di cover. Oh, I see. Ya kan? Sementara kalau kita dari kiri, itu udah jelas di bawahnya turunan. Lu bisa langsung lihat lawan lu, kalau nggak di sebelah kanan, ya di depan lu di rumah ayam gitu doang. Oh iya juga sih. Karena kalau dari kanan juga lu opsinya dari skillot, rumah rusak, campsite, open dan field. itu ribut semua. Ribut semua udah itu. Gitu. Komponnya jelek lagi. Jelek banget komponnya. Maksudnya kita kalau di sisi kiri ada field yang open field aja, komponnya masih bagus. Masih bagus buat dan banyak banget buat in and out combat itu banyak. Gitu. Apalagi kalau mereka udah nyampe di titik tembok Cina itu udah gampang banget tuh. Oke ya itu dia ya. Jadi masih cukup nyaman untuk mereka-mereka yang bermain di sisi kiri. Seharusnya tidak akan mengalami banyaknya pertempuran, mengalami banyaknya chaos, kecuali dari masing-masing mereka pada akhirnya sampai menuju ke arah Brasilia gitu. Benar, karena kalau kita ngelihat juga sebenarnya Buriram United itu menggunakan hal yang sama, Pak. Buriram itu geraknya kiri-kiri terus gitu. Karena kiri bukan berarti lawan gitu kan, kiri juga bisa untuk bermain safe. Bisa gitu. Bukan oposisi ya. Bukan. Beda juga kalau kita ada, tapi yang gak jauh beda adalah pertempuran yang akan dimulai kali ini oleh kawan-kawan EVOS. Bagaimana
Iki juga sudah mulai di take down di area bawah karena tadi terpisah cukup jauh. Udah ada portal gue yang bakal coba dia terlebih dahulu. Ray membuka jalan, tembakan demi tembakan bakal coba dibuka. Ray masih menahan diri, tidak terburu-buru. Lihat Delsia terpisah, terlihat. Coba untuk di pick off terlebih dahulu. Namun Glomerta bakal coba dibuka. Keadaan dari sisi atas sudah ada Abax. Yos juga udah mulai terjatuh di tangan seorang Ray. Bahkan kalau kita melihat sudah ada tembakan liar dari serang Abax yang menuju ke area bawah. Del coba untuk dihujani peluru. Bahkan Morga itu Genesis Dogma mengkandas kali ini. Gue tuh selalu bilang kayak gini ya, untuk EVOS yang sekarang jangan mau ngelawan EVOS jarak dekat. Tapi ngelawan EVOS jarak jauh juga itu salah. Emang main EVOS itu harus ngelawan setup mereka, kesabarannya mereka. Pick off satu orang dari EVOS, formasi mereka buyar. Tapi kalau EVOS yang dapetin satu knockdown duluan, itu selesai lawannya. Wow. Dengan EVOS yang sekarang ya, roster yang sekarang ngeri banget. Wah, berarti makin ngeri lagi gambling ya ibaratnya. Iya. Karena kalau lo telat kalah duluan ya udah pasti bakal sulit, buat kaburnya pun sulit ya. Sulit. Ditempel. Idih, tembakan jarak jauhnya tuh EVOS menurut gua nggak ada yang gagal sih. Iya. Mau Ray, mau Emgat, mau siapa deh. Gedai aja sekarang udah bisa one tap, bro. Betul. Nggak main granat doang Gedai sekarang. Ya, setuju gua. Dan itu yang terjadi sama EVOS. Dan buat kalian juga yang ada di rumah boleh lagi dipencet tombol like-nya karena kita akan dapat serangan kejutan selanjutnya. Karena lihat dari Aitindir udah mulai masuk. Tadi bagaimana seorang Ras juga udah mulai mendapatkan satu penggawa dari Dewa United. Batiso akan ada problem, revive masih sudah dilakukan. Fires akan segera datang. Dan Mustar coba untuk dibuka, tembakan bakal coba dibuka, masih belum menemui sasaran. Masih ada Global yang coba dibuka. Zona akan bergerak di arah belakang lift. Dapatkan seorang North. Kali ini menjadi pembukaan yang cukup bagus dan manis. Namun Dewa mau tidak mau satu orang bakal coba dilempar terlebih dahulu untuk mengamankan posisi dengan penggunaan portal go. Tapi Mister 17 juga akan datang di area tengah-tengah pertempuran. Justru harus tumbang di tangan seorang Lim begitu saja. Virus dan juga Mister 05. Nampaknya Virus tidak bisa bertahan. Dan Mister 05 terlalu jauh dan terlalu sulit untuk bergerak kali ini Bung Skyla. Wah, ini emang gini ya, kalau gua ngeliat Dewa United, mereka fight-nya itu nggak bener-bener komit 4 orang. Kadang kewalannya kayak gitu, Dok. Yes. Selalu. Jadi emang kayaknya kunci dari Dewa United ini adalah engage langsung 4 lawan 4 jarak dekat gitu. Oke, itu bakal jadi kuat banget tuh ya. Kuat banget, Yes, kuat banget. Yes. Karena kerasa nih. Bener, gue setuju. Main jauh kerasa banget loh. Ya. Ini nggak ada perlawanan sama sekali. Nggak ada perlawanan sama sekali. Itu saya gue Ya. bilang yang nggak ada yang tumbang dari Indostar. Bahkan tadi Indostar tuh nggak dalam keadaan yang berbahaya satu playernya pun gitu kan. Semuanya masih dalam keadaan full HP. Kalaupun terkena tembak setengah aja. Justru yang berbahaya adalah Kagendra. Kali ini karena irapnya sudah mulai terpick off terlalu lama bermain di area bawah. Tebing kali ini disambangi oleh kawan-kawan dari MBR dan bakal coba di pick off satu punggawanya. Masih ada 3 anggota, MBR masih bisa bermain dengan cukup safe tapi tidak untuk seorang Kocel. Lihat bagaimana Kocel membuka jalan, turun ke area bawah, main cepat karena ada Glual, coba untuk disambangi. Udah ada sebuah 124 kali ini yang masuk karena 2 punggawa dari MBR. Ini jelas akan jadi berbahaya. Tindir harusnya sadar dapat info tersebut dari Indostar akan terus melakukan penetrasi tapi Torat siap untuk jadi orang ketiga, siap untuk masuk dan cair ke dalam pertempuran. Tapi mereka terlambat untuk masuk karena pertempuran dari MBR dan juga Indostar sudah selesai. Artinya Torat versus Indostar akan berlangsung kali ini Bung Skyla. Iya, dan nggak berhenti sampai di situ. Ini bakal menjadi pembuktian juga untuk tim Torat karena mereka akan bertemu dengan mantan kapten mereka yaitu Darkol di sana. Mal berhasil dapetin MGAT di sisi lain. Sementara Jojo dan kawan-kawan dengan perlahan tapi pasti mulai mengusir teman-teman dari Indostar maupun dari Kagendra. Satu persatu berhasil ditumbangkan. Ras berhasil dapetin 2 orang dari Kagendra di sana, membuat kondisi jadi chaos untuk Kagendra. Dan Kagendra tidak bisa berbicara banyak karena kali ini Indostar masih cukup on point untuk mereka tumbangkan. Tapi nggak berhenti sampai di situ karena sekarang Torat akan berhadapan dengan Indostar yang sedang on fire dan Lim berhasil dapetin Koskyu di sana, membuat peperangan yang terjadi menjadi sangat tidak menguntungkan untuk teman-teman Torat karena satu persatu berhasil di take down, menyisakan satu player aja yaitu seorang Jojo yang harus terkunci di balik banyaknya tumpukan Glol dan Kocel harus ter-take down karena dari kejauhan ada Abax yang aware tentang apa yang terjadi di bagian bawah kali ini. Betul Torat dan sekarang harus tumbang juga di posisi ke-6. Benar-benar pertarungan yang indah, pertarungan yang cakep dari Indostar. Bagaimana mereka juga bisa keluar dengan keadaan utuh walaupun tadi EVOS
menyambangi ke arah mereka. Tembakan-tembakan liar sempat menumbangkan seorang Kocal, but it's okay, no problem. Lihat, Indostar masih bisa regroup, masih bisa bermain. 5 tim tersisa, 17 orang. Dan sudah ada zona terakhir yang zona terakhirnya kalau kalian lihat, kalau kalian cek, ini sama persis sama kayak hari ketiga kalau tidak salah. Sama persis dari segi posisi, cuma rangkaian timnya aja yang berbeda. Karena MBR juga harus tumbang di posisi yang kelima. 4 tim tersisa. Indostar terhitung terlambat masuk karena berada di area bawah. Pertempuran cukup lama, but it's okay, itu tidak membuat dari Indostar pun kewalahan untuk masuk ke dalam zona dan dapetin kompon. Mereka udah pegang kendali. Marp juga akhirnya kelihatan setelah di game yang pertama kita tidak melihat sama sekali. Benar. Dan kali ini Morph juga masih stick together, mereka masih berempat juga. RRQ dalam kondisi yang tidak baik karena berdekatan dengan teman-teman dari EVOS Divine. Sementara RRQ juga masih belum dapetin poin eliminasi, Dok. Betul. RRQ baru 1 ini, Dok. Aduh, RRQ main safe banget sih kayaknya. Kayaknya emang dari kemarin sih aku melihat bagaimana RRQ itu ngincer placement dulu sih. Benar. Mungkin ini yang jadi permasalahan paling besar di SEA kemarin ya. Ya. RRQ harus tahu jaga posisi, RRQ harus bisa sampai ke arah late game. Karena pada akhirnya mereka itu selalu menang di early waktu di SEA. Beberapa momentum menang di early tapi sama sekali nggak make it masuk ke bahkan mid game. Bahkan mid game itu sering banget. Kayak mereka udah punya 6 poin eliminasi, 8 poin eliminasi, sering banget mereka dapetin. Tapi pada akhirnya mereka harus finishnya kayak di posisi 9, 10 bahkan. Nah, ini mereka lagi dipakai juga buat ajang mereka latihan nih. Ya, nerapin sesuatu yang baru dan ini nampaknya porsi yang disediakan oleh Coach Adi. Bagaimana mereka bisa mengatur rotasi, bermain secara aman dan jadi tahu apa yang harus dilakukan sebelum masuk menuju ke arah late game. Namun Marv kali ini nampaknya tidak punya pijakan. Selain glue yang bakal coba dipegang terlebih dahulu. Glue Melter sudah berada di area bawah. Ledakan dari Actindir bakal coba membuka karena Ninjator yang sudah tidak akan bisa lagi diselamatkan. Tumbang dia masuk terlebih dahulu. Masih ada seorang Otoy yang berada di area dalam bersama dengan satu anggota lainnya. Bersembunyi di balik glue wall. Serangan dari EVOS begitu intens. Ada ampun diterobos. 4 orang langsung rata dengan cukup cepat dan tumbang di posisi keempat. Kali ini Genesis Dog mencoba untuk memanfaatkan momentum. Sorry, maksud aku Indostar yang manfaatin momentum dengan adanya EVOS yang terlalu komit karena satu tim membuat EVOS pun akan terjebak di balik luar. Seharusnya tembakan demi tembakan membuat EVOS tertahankan, tapi tidak. Lihat bagaimana EVOS ternyata masih tetap bisa masuk. 3 tim tersisa 11 orang kali ini Mal. Juga bakal coba di-take down. RRQ pun kesulitan. Nampaknya untuk bertempur di area zona yang cukup kecil kali ini. 17 poin eliminasi berhasil dikantongi. EVOS masih belum selesai. Bahkan RRQ bakal coba disambut kemakan zona satu punggawa, langsung coba dicari sama seorang Ray. Ending coba dilakukan dan masuk ke dalam zona. Ray masih bisa pada tupai kali ini mencari para punggawa dari Indostar yang tersisa dan EVOS nampaknya menyisakan satu orang Ray karena 3 punggawa lainnya pun bakal diacak-acak oleh Indostar yang kali ini benar-benar komit. 4 anggota masih ada, 4 anggota masih bertahan dan masih perang medkit kali ini. Siapa yang bakal bertahan, Ray atau 3 anggota lainnya? Karena kalau kita lihat nampaknya Ray masih bisa bertahan. Wow, EVOS Divine berhasil mendapatkan booyah. Congratulations EVOS Divine berkat smart play yang dimiliki